Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman sekalian, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia tentu memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi manusia sesuatu kemampuan yang tidak dimiliki makhluk lain, yaitu kemampuan berpikir dan kemampuan fisik. Hal itu dimaksudkan untuk membantu manusia dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai khalifah. Dengan kemampuan berpikirnya, manusia dapat membedakan hal-hal yang baik dan buruk di dalam kehidupan yang fana ini. Dengan anugerah tersebut, manusia dalam kesehariannya dapat mengambil yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain, serta mampu mencegah sesuatu yang dapat berakibat buruk bagi dirinya juga orang lain. Sedangkan kemampuan fisik yang dimilikinya, manusia dapat berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Dalam kehidupan manusia sehari-hari, Islam hadir untuk mengatur kehidupan manusia di dunia fana ini dengan berlandaskan pada kitab suci Al-Quran yang turun sebagai kitab suci untuk seluruh umat manusia dari awal peradaban manusia hingga kelak pada hari akhir zaman. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang disembah oleh umat manusia, dan Nabi Muhammad adalah salah satu utusan untuk menganugerahkan umat manusia kepada jalan yang benar. Islam menyebar secara luas, baik itu dalam ilmu pengetahuannya hingga aturan-aturan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ke seluruh penjuru dunia. Saat kita ditanya apa artinya Islam, maka kita jawab Islam artinya damai. Saat kita ditanya apa itu agama, maka jawabnya agama adalah ilmu yang mengajarkan sistem atau metode dalam hidup di dunia. Saat ditanya apa hakikat ajaran agama Islam, maka kita jawab dalam satu kalimat singkat, yaitu ajaran keesaan ilahi atau ajaran tauhid. Dan saat kita ditanya hubungan antara Islam dan kehidupan, maka uraian akan panjang dan meluas, seluas kehidupan yang tak bertepi. Ada dua hal yang umumnya dicari oleh manusia dalam kehidupan ini. Yang pertama ialah kebaikan atau al-khair, dan yang kedua ialah kebahagiaan, as-sa'adah. Dua hal tersebut yang harus dipenuhi oleh manusia yang menginginkan kehidupan yang sempurna dan luar biasa. Walaupun pada kenyataannya tidak ada yang sempurna dan luar biasa di dunia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dua hal tersebut terpenuhi dalam setiap perjalanan hidup manusia, jelas akan membuat manusia merasakan ketenteraman lahir dan batin. Hanya saja, untuk mewujudkan kedua hal tersebut memang bukanlah sesuatu yang mudah. Masing-masing orang mempunyai pandangan yang berbeda ketika memahami hakikat keduanya. Perbedaan inilah yang mendasari munculnya bermacam ragam gaya hidup manusia. Perbedaan cara pandang yang akhirnya menjadi perbedaan persepsi itu memunculkan beragam cara hidup atau yang lebih populer disebut sebagai perbedaan gaya hidup. Bagi umat muslim, gaya hidup setiap individu telah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Keduanya adalah penuntun yang paling tepat untuk menuju ke arah jalan yang lebih lurus. Namun seiring perkembangan zaman sepertinya telah mengubah sebagian besar kaum muslim dalam memahami tuntunan dalam menjalani hidup. Saat ini, sebagian orang memang bergaya hedonis, suka berfoya-foya dan hanya memikirkan kepentingan duniawi saja. Sungguh hal tersebut sangat bertentangan dengan gaya hidup sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam pandangan Islam, gaya hidup dapat dikelompokkan menjadi dua golongan. Pertama, gaya hidup Islami, dan kedua, gaya hidup jahili. Gaya hidup Islami mempunyai landasan yang mutlak dan kuat, yaitu tauhid. Inilah gaya hidup orang beriman. Adapun gaya hidup jahili, landasannya bersifat relatif dan rapuh penuh dengan nuansa kesyirikan. Inilah gaya hidup orang kafir. Setiap individu muslim sudah menjadi keharusan baginya untuk memilih gaya hidup Islami dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, katakanlah inilah jalanku,
Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Quran Surah Yusuf ayat 108. Berdasarkan arti ayat tersebut, jelaslah bahwa bergaya hidup Islami hukumnya wajib bagi setiap muslim, dan gaya hidup jahili adalah haram hukumnya. Semoga kita dijauhkan dari segala kemaksiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.